Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisan yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, judulnya adalah istiqomah. Jadi bagaimana kemampuan untuk berlaku lurus dalam keadaan apapun gitu ya. Nah, baik, kita akan coba lihat ya sama-sama sahabat-sahabat. Jadi seperti biasa kita akan tadabur dalil dulu ya, ayat-ayat dan hadis. Insya Allah sambil kita melihat juga kita coba urai gitu. Semoga semakin terbiasa untuk mengambil pelajaran ya, pemahaman dari kalimat-kalimat Allah dan Rasulnya gitu. Kalimatnya pendek tapi syarat makna, jadi makanya setiap istilah di dalam Al-Quran itu punya makna yang spesifik dan ya makna pemahamannya ada di dalam kalimat tersebut gitu. Tapi seringkali karena keterbatasan pengetahuan ataupun bahasa, kita jadi terbatas lah begitu mengambil hikmahnya. Nah, baik, kita akan lihat ya di slide yang pertama. Jadi ini sebuah hadis riwayat Muslim dari Abu Amr ya, ada yang menyebutnya Abu Amroh ya. Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhu. Ia berkata ya, "Wahai Rasulullah, kabarkanlah kepadaku suatu urusan di dalam Islam yang aku tidak perlu menanyakan lagi kepada seorang pun setelahmu." Kemudian beliau bersabda, "Katakanlah aku beriman beserta Allah, lalu beristiqomahlah." Begitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, istiqomah ini sudah meliputi semua bekal untuk perjalanan agama gitu ya. Ketika kita beriman kepada Allah dan kemudian kita istiqomah ya, berlaku lurus atau tegak, tetap pada jalan itu ya, maka itu akan menyampaikan kita kepada Allah gitu. Tapi tentu ini sama dengan Shiratal Mustaqim, diibaratkan seperti rambut yang dibelah 7 karena sulitnya gitu. Pertama, sulit menemukannya ya. Kalau kita masih menggunakan hawa nafsu dan tidak memahami bahwa gelar takdir yang Allah sediakan itu sebenarnya jika kita menyikapinya dengan tepat, itu cara Allah mengarahkan kita pada sebuah titik tujuan tertentu ya, sesuai yang Allah harapkan. Ketika kita melenceng, kita dihalangi dengan macam-macam bala, macam-macam musibah agar kembali ke titik poros tengah lah ya, jalan keselamatan gitu. Nah, ketika sudah berada di atas jalan itu pun sangat mudah untuk tergelincir kembali gitu. Nah, itu ada etape perjalanan, ada tahap demi tahap perjalanan ya. Ketika orang sedang menapaki jalan yang terjal dan mendaki ya, karena kalau di bumi ini flat ya, bumi ini sifatnya horizontal gitu. Makanya ada Isra dan Mi'raj gitu. Nah, itu dua perjalanan yang dilakukan sekaligus ya, dalam satu langkah. Bagaimana kita menapaki jalan bumi yang flat ini, tapi secara pengenalan, secara hikmah, secara batin kita terus semakin naik Mi'raj ke langit gitu ya. Demikian juga dalam syiar haji sebenarnya. Makanya syiar haji itu ada syiar sa'i kan ya. Berlari kecil di antara dua bukit, Safa dan Marwa gitu kan ya. Nah, itu disebutnya tawaf juga gitu. Tapi tawafnya tawaf horizontal gitu. Nah, itu kisahnya dikisahkan dalam kisah Nabi Ismail ya dengan Siti Hajar, ketika Siti Hajar berupaya untuk mencari bekal makanan lah begitu ya, atau pertolongan demi anaknya gitu, yang kemudian keluar air zam-zam dari bawah telapak kaki Nabi Ismail.
Nah, kemudian ketika di Baitullah ya, di dalam Ka'bah, di dekat Ka'bah, itu kita juga mengulangi tawaf, sifatnya itu berputar 7 kali begitu ya. Nah, itu naik gitu. Jadi yang satu sifatnya horizontal, yang satu sifatnya sirkular vertikal gitu. Nah, itu sebenarnya syiar kan. Makanya dikatakan syiar Allah. Tidak semua orang berkesempatan untuk melaksanakan haji secara lahiriah kan. Banyak variabel, banyak faktor, tapi itu tidak menghalangi seseorang kemudian melaksanakan haji secara hakikat gitu, esensi. Nah, ketika kita melihat apa yang ada di balik syiar haji itu, kita memahami bahwa sebenarnya kehidupan itu ya seperti itu. Ya, bagaimana caranya dengan di bumi melakukan tawaf hingga kita kemudian semakin mengenal Allah, semakin mengenal Allah. Karena apabila kita telah selesai waktunya, ajal masuk ke alam barzah, itu alam yang lebih tinggi ya daripada alam dunia, semakin mendekati ke Allah gitu. Semakin sulit alamnya gitu kan ya. Tapi kita kumpulkan pengetahuan yang secukupnya, yang kita mampu selagi kita di dunia. Nah, jadi ini istiqomah ya adalah secara keseluruhan ya. Jadi istiqomah itu adalah tadi kemampuan untuk bisa berjalan tetap di atas syirot, ya, di atas petunjuk gitu ya. Nah, ini hal yang tidak mudah karena ini esensinya gitu. Kita selalu mohon kepada Allah ihdinas syiratal mustaqim. Tapi ketika Allah mengarahkan kepada syiratal mustaqim, kita malah melarikan diri kan. Karena kita tidak paham syiratal mustaqim di mana dan kita seringkali menolak takdir. Ketika pun sampai kemudian tergelincir lagi gitu, lupa gitu ya. Nah, kemudian kita lihat dulu ya, selanjutnya ini juga sebuah hadis ya, riwayat Imam Ahmad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beristiqomahlah meskipun kalian tidak akan mampu menghitungnya. Ketahuilah bahwa amalan-amalan kalian yang terbaik adalah sholat dan tidak ada yang memelihara wudhu kecuali mukmin. Nah, jadi tadi kita disuruh istiqomah. Setelah kita beriman, setelah kita mengatakan kita beriman kepada Allah, maka kita disuruh untuk istiqomah. Nah, sementara di sini dikatakan bahwa sebenarnya kalian tidak akan mampu untuk istiqomah gitu. Jadi beristiqomahlah meskipun kalian tidak akan mampu ya. Menghitung dalam arti di sini adalah ini ada kalimat lain gitu ya. Misalkan sesungguhnya Allah itu memiliki 100 asma gitu ya. Dikurangi 1 gitu ya. 99. Nah, barang siapa yang menghitungnya, maka dia masuk surga katanya. Jadi istilah menghitung itu mendawamkan, mengingat-ingat, terus-menerus ya. Nah, misalkan contoh dalam kehidupan ketika kita didatangi oleh sebuah gelaran, itu kan sebenarnya wajah Allah ya. Makanya di Al-Quran, kemanapun kau menghadap, sesungguhnya disitulah wajah, itulah wajah Allah gitu ya. Nah, cuman kita terhalang oleh si hijab tirai, si peristiwa dan kejadian, sehingga kita tidak melihat bahwa sebenarnya Allah yang hadirkan peristiwa itu. Nah, kalau kita bisa mengenali Allah yang ada, ya Al-Haq yang ada di balik kejadian, mengambil hikmahnya, selesai ujiannya diganti dengan tema yang baru. Nah, itu akan seperti itu aja gitu. Nah, jadi di sini kita tidak akan mungkin bisa mengingat-ingat ya. Jadi dalam setiap hari ya, setiap detik hati manusia itu selalu berubah-ubah gitu. Ya, kalau habis ngaji sedikit agak sadar gitu kan ya, karena baru disirami oleh hikmah ayat-ayat Al-Quran, menjadi tenang dadanya, mengingat Allah kembali. Nah, selesai ngaji, lupa lagi ketika didatangi masalah. Kadang-kadang pengetahuan yang baru diperoleh katakan sesaat yang lalu tiba-tiba hilang gitu kan ya, karena terhijab oleh peristiwa-peristiwa yang hadir setelah itu gitu. Nah, coba kalau seandainya kita ingat terus kan enak ya. Habis ngaji banyak memahami persoalan kehidupan, di luar ngaji
Setiap kali datang gelaran kita langsung ingat, oh ini yang kemarin disampaikan. Berarti sikap kita harus begini gitu kan ya. Ya Allah gitu kan ya. Kita berdialog dengan Allah melalui gelar itu. Makanya Allah kan tidak berkata-kata kepada makhluk secara langsung, tapi dari balik tabir. Tapi ketika kita berdialog dengan Allah melalui tabir itu, nah di sana akan memperoleh pengenalan nanti. Ya. Kemudian tabirnya diganti oleh tabir yang lain. Jadi paket belajar lah gitu. Sederhananya itu paket-paket belajar gitu, kurikulum. Ya. Nah jadi kalau di sini kan disampaikan bahwa berapa banyak orang yang katakan tadi istiqomahnya hanya ketika sholat gitu. Ya sholat pun belum tentu istiqomah secara batin kan. Tapi istiqomah dalam sholat artinya dia bisa tetap diam, tegak dalam posisi sebagaimana yang diperintahkan oleh syariah lah begitu ya. Ini cara sholatnya begini ya. Dari mulai tadi berdiri, ruku, kemudian sujud, kemudian duduk ya berapa kali. Itu kan kita berusaha untuk mematuhi di dalam sholat itu. Meskipun pikirannya mungkin kemana-mana, tapi secara fisik, secara raga kita tertib. Ya. Ya. Karena kalau kita kemudian ngobrol di luar sholat, ketika sholat kita ngobrol ya, batal sholatnya harus diulang kan gitu. Nah sehingga karena kita memahami itu ya kita tadi istiqomah ya, diam di dalam posisi-posisi sholat gitu. Nah, tapi kan tadi sebelum sholat wudhu dulu. Wudhu, ya berdoa, kemudian bersiap-siap menghadap Allah, kemudian takbir, kemudian memasuki dialog, gitu kan. Istiqomah di sana. Nah, tapi setelah selesai sholat, sudah salam, pulang ke rumah, mulai lagi ngegibah, mulai lagi menyakiti tetangga, mulai lagi berkata-kata yang tidak perlu, begitu kan ya. Nah itu maksudnya jadi bisa tidak kita kemudian menjaga kebersihan batin bukan hanya ketika sholat, tapi juga di luar sholat. Itu yang disebut tadi memelihara wudhu ya. Nah dikatakan di sini bahwa tidak akan bisa ya memelihara wudhu kecuali mukmin. Bahkan muslim pun belum bisa gitu. Karena mukmin kan orang yang beriman, beda dengan muslim yang mungkin tadi berserah diri mengikuti syariat lah gitu ya. Jadi dia mengatakan bahwa aku muslim, aku orang Islam, menjalankan semua tadi ya syariat gitu kan. Tapi keimanan lain lagi gitu kan. Bagian dari Islam gitu di level yang selanjutnya. Nah jadi tadi banyak orang yang sudah mungkin agamanya Islam, semuanya sholat, tapi setelah sholat, berapa banyak yang kemudian terhalang dari perbuatan keji dan mungkar kan? Karena sholat itu kan sesungguhnya untuk mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau orang itu sholat khusyuk, ya benar, kemudian di luar sholat dia juga takwa, takut kepada Allah, berusaha menjaga semampunya, bertahap akan terjadi transformasi. Sehingga sebenarnya yang membuat orang berubah ya akhlaknya itu adalah sholatnya gitu. Jadi sholat itu dibersihkan, diajari, disucikan. Di luar sholat itu makin lama makin sabar begitu kan. Tapi betapa banyak orang yang sholat ya, yang melakukan perbuatan keji dan mungkar jalan terus ya. Nyakiti orang jalan terus. Nah itu bertahun-tahun nggak ada perubahan gitu. Sholatnya sih nambah tapi bukti berhasil sholatnya adalah tadi, apakah sholat itu mentransformasi dia atau tidak. Karena kalau seseorang itu mendekat ke Allah, pasti tertransformasi. Jadi tertransformasi bukan karena sholatnya sebenarnya, tapi sholat adalah kendaraan untuk mi'raj. Ketika seorang hamba dengan menggunakan sholatnya naik ke langit lah begitu ya, itu mendekati Allah, itu akan terubah si sifat-sifatnya gitu. Akan dibersihkan dari sifat-sifat yang buruk dan mulai terciprati oleh sifat dan akhlaknya Allah gitu. Itu yang disebut Asmaul Husna. Jadi nama-nama yang baik ya, karakter-karakter, sifat itu semuanya akan diberikan kepada manusia yang semakin lama semakin mendekat kepada Allah. Nah, jadi kembali bahwa tapi
memang nggak mampu manusia itu gitu kan. Jadi tadi disuruh istiqomah, tapi Allah juga mengatakan bahwa sesungguhnya kalian tuh tidak akan mampu gitu untuk beristiqomah itu gitu kan ya. Yang bisa kita lakukan adalah mendekati istiqomah gitu. Ya ditahan semampunya gitu kan. Nah, kita lanjut dulu. Nah, ini kita lihat ya ada dua ya. Yang pertama hadis riwayat Muslim. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya Allah yang maha membolak-balik hati, ya, balikkanlah hati kami untuk taat kepadamu. Gitu. Sesungguhnya hati Bani Adam seluruhnya di antara jari jemari Ar-Rahman, seperti satu hati. Allah membolak-balikkannya sesuai dengan kehendaknya. Gitu. Jadi hati manusia itu berbolak-baliknya itu Allah yang menghendaki. Gitu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apa yang bisa kita lakukan agar Allah kemudian memperkokoh hati kita gitu. Jadi Allah juga bukan berarti suka-suka Allah mau bolak-baliknya ya. Dikasih tidak taat, dikasih taat, bukan itu gitu. Tapi ada hal-hal yang kita lakukan di luar sholat tadi yang kemudian menjadikan orang itu entah semakin dekat atau semakin jauh gitu. Nah, ketika orang melakukan sebuah amalan, sebuah penghadapan hati yang Allah ridhoi, maka hatinya Allah kuatkan gitu. Makanya kan dikatakan sesungguhnya surga neraka itu sudah ditetapkan gitu kan. Nah, barang siapa yang ditetapkan surga, maka dia dimudahkan mengerjakan amalan-amalan penghuni surga. Barang siapa yang ditetapkan neraka, maka dia dimudahkan untuk mengerjakan amalan-amalan penghuni neraka. Gitu. Nah, ini persoalan bagaimana kita bisa mampu mengerjakan amalan penghuni surga. Ya harus Allah yang mampukan. Tapi yang kita lakukan adalah tadi, kita harus berharap dengan semua amal yang kita lakukan agar Allah menjadi ridho dan kemudian hati kita dicondongkan untuk mudah berbuat baik. Gitu. Jadi perbuatan baik itu bukan perbuatan yang dengan serta-merta karena orangnya kuat bisa baik gitu, enggak. Gitu. Itu banyak ada taufik Allah di sana, ya, ada rahmat Allah di sana, gitu kan. Nah, jadi itu yang pertama adalah Allah yang membolak-balikkan. Nah, kemudian dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak doa, ya. Nah, ini udah sering mungkin ya. Wahai sang pembolak-balik hati, teguhkan hatiku di atas agamamu kan ya. Ya muqallibal qulub gitu kan ya. Sabit qulbi ala dinika gitu kan. Jadi kolbnya, hatinya mohon untuk kemudian diperkokoh agar bisa di atas din gitu, berjalan di atas dinnya Allah gitu. Nah, jadi kembali tadi berbolak-balik hati itu atas kuasa dan kehendak Allah. Gitu. Nah, selanjutnya ini hadis riwayat Imam Ahmad. Iman seorang hamba tidak akan istiqomah ya, hingga hatinya istiqomah. Dan hati seorang hamba tidak akan istiqomah hingga lisannya istiqomah. Gitu. Dan tidak akan memasuki sorga orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatan-kejahatannya. Jadi kalau tadi bagaimana caranya ya agar kemudian kita diberikan hati yang istiqomah? Ya dengan menjaga lisan gitu. Jadi agama Islam ini didasari atas persaksian. Gitu. Jadi kalau misalkan tadi asyhadu alla ilaha illallah, ya, kita bersaksi bahwa Allah satu-satunya ilah yang disembah, tapi kemudian dalam kenyataannya kita banyak menyembah, mempertuhankan Tuhan-Tuhan selain Allah. Gitu. Itu perkataan itu, ya. Jadi lisan itu bukan hanya lisan mulut ya, termasuk perbuatan sebenarnya. Gitu.
Nah, jadi tadi bagaimana caranya kita untuk menjaga lisan ya. Jadi gini, bisa jadi contoh kita marah gitu dalam sebuah keadaan. Tapi karena kita tahu marah itu tidak baik ya, maka kita menahannya gitu. Jadi orang yang menahan amarahnya ketika marah. Atau kalau hatinya kemudian Allah perkuat, maka dia mampu memaafkan kesalahan orang lain, nggak jadi marahnya. Bukan nggak marah, sebenarnya hatinya itu tidak senang dibegitukan. Cuman karena kemudian Allah perkuat, Allah lapangkan, dia jadi ingat, nggak penting juga sebenarnya ya. Ya mungkin orang itu hilaf gitu kan ya. Ya mudah-mudahan saja dengan saya berlaku baik ke dia, dia juga bertahap juga akan tadi ya semakin dekat dan mudah untuk diberitahu gitu kan. Tapi orang nggak bisa melakukan itu gitu kalau hatinya tidak Allah pegang dan dikuatin. Jadi bayangkan ya, kita semua nih misalkan orang yang berbeda-beda dihadapkan kepada sebuah peristiwa yang sama yang membuat orang itu goncang. Ya. Nah tapi ada yang hatinya Allah biarkan, ada hatinya yang Allah pegang, Allah tahan, Allah perkuat gitu. Sehingga dampak ke fisiknya pun akan berbeda gitu. Orang yang Allah perkuat hatinya ya tetap merasakan tapi ya relatif dia kuat gitu ya, relatif tidak berat jadinya gitu. Kenapa? Karena hatinya nggak goncang gitu. Nah itu sahabat-sahabat. Jadi upaya yang bisa kita lakukan adalah dengan menjaga lisan kita gitu. Nah selanjutnya kita lihat di Quran surat Al-Jin, Quran surat 72 ayat 16 sampai ayat 17 ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekiranya mereka istiqomah ya, atau tetap berlaku lurus di atas jalan itu, niscaya kami beri minum mereka dengan air yang melimpah, untuk kami beri cobaan padanya. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatan Robnya, dia akan memasukkannya ke dalam azab yang sangat berat. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah. Maka janganlah kamu menyembah beserta Allah sesuatu yang lain di dalamnya. Gitu. Nah ini di Quran surat Al-Jin, kalau sahabat-sahabat nanti baca utuhnya ya ketika beberapa orang jin itu mendengarkan bacaan Al-Quran ya. Yang kemudian mereka takjub ya dengan bacaan itu ya. Kemudian di sana banyak petunjuk ya terkait mengikuti jalan yang lurus gitu kan ya. Nah, jalan agama tentu. Nah, di situ. Nah, ketika kemudian jika mereka kemudian istiqomah ya berada di atas jalan itu, makanya kalau nggak baca Al-Quran nggak bisa. Nomor satu, kita nggak punya pengetahuan. Ya, seminimalnya kita harus tahu dalam setiap keadaan itu berlaku lurus itu seperti apa. Berlaku lurus dalam keadaan sempit akan beda dengan berlaku lurus dalam keadaan senang kan. Jadi di setiap keadaan ada SOP-nya gitu. Di setiap keadaan manusia ada kaidah, ada rumusnya yang disebut berlaku lurus di hadapan Allah dalam kondisi itu seperti apa. Ya, ketika kita di atas, ketika kita di bawah, ketika kemudian apa ya, ya semua lah ya, ya susah senang tadi ya. Nah, ketika kita sendirian, ketika kita beramai-ramai, ya ketika beramai-ramai seperti apa sih berlaku lurus di hadapan Allah? Ketika menghadiri undangan, bagaimana berlaku lurus terhadap Allah? Ketika mendidik anak, bagaimana keadaan berlaku lurus kepada Allah? Jadi persoalannya adalah semua hal yang kita lakukan itu sebenarnya yang paling utama adalah Allah menyaksikan. Nah, barang siapa yang mengharap wajah Allah, ya, artinya ketika dia melakukan sebuah amalan, ya, dalam setiap kondisi atau situasi,
Sebelum dia melakukannya, yang dia lihat Allah dulu. Ini Allah suka atau enggak kalau aku melakukan ini gitu. Ya, ketika tadi mau dipancing dengan sebuah kemarahan, dia harus memproses dulu. Ini yang dihina apa gitu. Kalau yang dihina adalah agama, maka dia berhak untuk marah. Itu pun ada batasnya juga gitu. Tergantung nilai pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain. Kalau yang disampaikan itu terkait dengan harga dirinya, dia tidak berhak marah gitu ya. Karena barangkali dengan orang itu berbuat seperti itu, sebenarnya Allah hendak menunjukkan bahwa sebenarnya dalam hatimu masih ada penyakit. Gitu. Itu akan keluar kalau di luarnya Allah setting ada yang menyakiti. Gitu. Nah makanya kalau hatinya sudah bersih, mau diapa-apain juga dari luar, ya orangnya ya tenang aja gitu. Karena dia tidak bisa membalas kejahatan dengan kejahatan. Kenapa? Karena di dalam dadanya sudah tidak ada kejahatan. Tapi ketika dia ditimpa oleh sebuah keburukan, kalau hatinya banyak keburukan, itu pasti akan balas dendam gitu kan. Jadi sebenarnya dia hanya mengeluarkan dirinya gitu. Jadi kalau misalkan dalam satu forum ada orang yang marah-marah, ya karena terpancing oleh satu dan lain hal, mungkin dia disinggung oleh orang lain gitu. Tapi ketika dia tidak senang dan tidak bisa menahan ya, atau tadi ya mengelola bentuk amarahnya, itu tanpa sadar dia menelanjangi diri. Itu yang disebut pakaiannya dibuka, pakaian takwanya gitu, sehingga auratnya tampak. Gitu. Akhirnya orang lain pun yang tadinya nggak ada masalah dengan dia, takut juga. Oh ternyata orang ini kalau marah kayak gitu ya. Lain kali kita harus hati-hati kalau ngomong sama orang itu, karena ternyata, wah serem dia kalau marah gitu kan. Padahal dia nggak pernah marah sama kita. Gitu. Tapi karena kita pernah melihat dia waktu marah, itu jadi citra gitu. Citranya jadi terekam oleh orang lain kan. Nah jadi ini maksudnya begini. Kalau seandainya kita kemudian tadi istiqomah, tetap berlaku lurus dalam setiap keadaan, ya, sesuai dengan yang Allah ajarkan, ya, melalui Alkitab, melalui Al-Quran, ya, ya kitab induknya Al-Quran, gitu, syariah. Nah, di sana itu akan diberikan banyak rezeki pengetahuan yang melimpah, gitu. Sehingga setiap kali kita ditimpa problem dan masalah, ya, kita berusaha berlaku lurus, enak ataupun tidak enak, Allah berikan air yang banyak, diberikan pengetahuan, yang dengan pengetahuan itu kita bisa bertindak sesuai yang benar, yang Allah ridhoi. Jika Allah ridho dengan tindakan kita, maka akan ditambah nikmatnya kan gitu ya. Sehingga kedudukannya itu misalkan tadi awalnya dari diuji masalah, lama-kelamaan karena bagus menyikapinya sesuai yang Allah ridhoi, dia akan keluar dari masalah, akan terus naik, kedudukannya makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi gitu. Ya, ilmunya bertambah, makin tinggi. Nah, nanti ujiannya lain lagi di sana. Karena dikasih banyak karomah ya, banyak karomah, banyak karunia, banyak kelebihan, banyak pengetahuan. Akhirnya dia terhijabnya justru oleh pemberian-pemberiannya Allah gitu. Jadi sebenarnya di sini kan tadi Allah beri minum dengan air yang melimpah, ya, diberikan rezeki langit yang banyak, sehingga dia bisa keluar dari masalah, kedudukannya makin tinggi, hartanya makin terkumpul, yang terserak dikumpulkan. Tapi kalimat berikutnya, untuk kami beri cobaan padanya gitu. Jadi sebenarnya bahkan karunia Allah dalam bentuk fadilah, keutamaan kepada seseorang, itu juga ujian juga gitu. Allah akan terus lihat apakah dia kemudian silau dengan semua pemberian tadi, ataukah tetap yang menjadi tujuannya hanya Allah gitu. Jadi dia mau dikasih sulit, mau dikasih banyak karunia, dia tetap tidak teralihkan pandangannya hanya Allah saja sebenarnya. Makanya kalau dunia itu jadi menipu kan, kalau tadi kita dikasih banyak kelapangan, dikasih kedudukan yang tinggi, kita anggap bahwa ya kita dimuliakan, belum tentu, itu ujian kan. Itu ujian. Dimuliakan itu kalau kemudian dengan semua pemberian, ya itu bisa bertakwa kepada Allah gitu. Seperti itu. Nah di kalimat terakhirnya, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah, jangan kamu menyembah bersamaan dengan Allah itu Tuhan yang lain gitu. Jadi nanti malah menserikatkan pemberian gitu.
lebih alih-alih mencari Allah ya, ingin mendekat ke Allah, setiap kali berdoa kepada Allah, setiap kali mendekat kepada Allah pamrih gitu. Sebenarnya bukan Allah yang dituju, tapi pengen hadiahnya Allah, ya pengen karunianya Allah gitu kan. Padahal sebenarnya Allah kasih karunia itu semua bagi orang yang ingin mendekat kepada Allah, bukan sebaliknya. Bukan karena dia mendekat kepada Allah kemudian Allah berikan ya, tapi tadi Allah berikan karunia-karunia tadi sebagai sarana agar bisa semakin dekat, semakin qarib dengan Allah. Jadi yang jadi tujuan bukan pemberiannya, tapi Allahnya gitu. Nah, seperti itu sahabat-sahabat. Jadi ini tidak mudah, bahwa tadi untuk istiqomah itu adalah ketika kita menapaki perjalanan dari katakan sebuah jurang sampai ke gunung yang tinggi ingin bertemu Allah, itu dalam tahap demi tahap akan selalu diiming-imingi oleh ujian yang macam-macam gitu. Hanya untuk menguji apakah dia masih ke Allah atau enggak. Atau tadi ketika suatu ketika dikasih lapang, serba cukup, ya semuanya mengalir, tiba-tiba Allah uji dengan kesulitan, kefakiran. Ya. Makanya tadi kan kenapa ya kalau lagi banyak pemberian saya malah bisa ibadah, ketika sedang tidak lapang ya, sedang sempit untuk nafkah susah, saya jadi susah ibadahnya. Ya Allah nguji soalnya gitu kan. Jangan-jangan kamu kemarin ibadah itu karena ya itu tadi kan, dia ibadah karena Allah cukupi. Ya, kenapa kamu ibadah? Ya agar Allah cukupi saya gitu. Ya agar usahanya lancar saya ibadahnya gitu. Enggak seperti itu gitu. Jadi dia semua sarana itu adalah untuk menguji sejauh mana tekadnya ingin mengenal Allah, ingin mendekati Allah gitu. Karena semua harta benda yang ada di sini, semua pencapaian dunia, itu nggak ada apa-apanya ketika orang ajal kan, kecuali yang hartanya terkonversi menjadi harta di alam berikutnya gitu. Tapi kalau Allah yang dipegang kedekatannya, itu kan terus sampai ke alam-alam berikutnya, ya itu andalannya gitu. Bukan harta, bukan amal. Bahkan kan ada hadis yang seperti itu kan. Tidaklah seseorang itu masuk surga karena amalnya, tapi karena rahmat Allah. Jadi jangan kemudian mengumpulkan amal dengan satu keyakinan bahwa kalau tabungannya cukup, pasti aman gitu. Enggak, yang paling aman adalah hati yang selalu ingin dekat pada Allah dan selalu berharap pada Allah. Jadi terlepas nanti cukup amalnya atau kurang, bukan itu yang jadi utamanya. Tapi rasa berharap kepada Allah dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, itu yang akan menyelamatkan seseorang. Dan itu sangat tidak mudah. Nah, jadi ini juga hanya pengulangan ya. Jadi di Quran Surat Hud, Quran Surat 11 ayat 112, maka berlaku luruslah engkau sebagaimana telah diperintahkan kepadamu gitu ya, dan juga orang-orang yang bertaubat bersamamu gitu. Dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya dia maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi kalau kita komunitasnya berkumpul sesama orang-orang yang taubat, pasti parameter keberhasilannya nggak sama dengan kalau kita berkumpul dengan komunitas yang tidak bertobat. Tergantung komunitas kan, cita-cita, harapan itu tergantung kita berteman ataupun tadi berkumpul dengan siapa. Gitu. Kalau berkumpulnya dengan orang-orang soleh ya tentu semua saling mengingatkan bahwa tujuan utamanya adalah bisa semakin tunduk. Ya. Hamba Allah itu ya yang terbaik adalah yang semakin tunduk, yang semakin tidak sombong, ya, yang berlaku lemah lembut kepada sesama orang beriman, ya, menasehati dengan baik, ya, tadi ya, amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan cara yang terbaik lah begitu, tidak terburu-buru gitu ya, tidak mengikuti hawa nafsu gitu kan. Kalau memang harus keras, tapi kerasnya bukan karena hawa nafsu gitu, kerasnya karena memang ilmu mengatakan bahwa dalam keadaan seperti ini kita harus berlaku keras gitu kan. Allah juga adil ya, kadang keras kadang lembut tergantung situasi kondisi hambanya gitu kan ya. Hamba yang sudah lembut yang mudah diberitahu ya Allah akan memberitahu secara lemah lembut.
hamba yang keras kepala, susah diatur, tapi Allah menghendaki kebaikan bagi dia, ya akan dijegal dengan keras. Tapi maksudnya adalah baik semuanya gitu, untuk keselamatan hamba itu sendiri. Nah, jadi tadi kita berkumpul dengan sesama orang-orang yang taubat, maka yang menjadi tujuan adalah parameter keberhasilannya siapa yang semakin tidak melampaui batas di dalam melakukan segala sesuatu. Semuanya adil. Semuanya sesuai dengan proporsi, takaran, ukuran ilmu yang tepat gitu ya. Intinya sih takaran yang dengan melakukan perbuatan itu dengan tadi ya takaran tertentu, Allahnya ridho gitu. Allahnya ridho. Apakah bekerjanya misalkan dari pagi sampai sore sampai weekend dibabat juga, ya kan? Meskipun hasilnya banyak, ya, apakah Allah suka atau tidak? Atau bekerjanya secukupnya, jam kerja normal, Sabtu Minggu, waktunya untuk keluarga, ya, untuk silaturahmi, ya, tidak selalu silaturahmi kemudian untuk bisnis gitu kan. Nah, yang mana yang Allah lebih suka gitu kan? Kalau takarannya benar, waktunya sesuai, sehingga dia tidak hanya condong kepada satu hal, tapi kemudian berlaku adil dengan semua gelar yang Allah berikan. Nah, itu takwa gitu. Itu Allah suka gitu kan. Jadi itu tidak mudah memang, tidak melampaui batas. Kalau marah juga sama. Ketika ada sebuah perbuatan yang memancing emosi, memancing amarah, dia harus tahu ini boleh marah atau enggak. Kalau boleh marah, seberapa marahnya yang Allah izinkan. Nah, kalau seandainya marahnya berlebihan, itu melewati batas. Karena dari awalnya marah karena Allah, tiba-tiba ngikuti syaitan kan. Makanya dulu terkait dengan Sayyidina Ali ya, kalau nggak salah, atau Khalid, ya, yang ketika di dalam peperangan, kemudian hendak membunuh musuh. Nah, ketika diludah oleh musuhnya, nggak jadi dibunuh, dimasukin pedangnya kan. Kemudian ditanya, kenapa kamu tidak menjadi membunuhku? Ya karena tadi aku berperang karena Allah, nah sekarang setelah engkau meludahiku, terpancing emosinya, sekarang aku berperang karena hawa nafsu. Nah dia tidak mau mengikuti hawa nafsu, harus mengikuti Allah, ya kalaupun perang gitu. Nah seperti itu. Nah, ini intinya yang ingin saya jelaskan sebenarnya. Jadi ini ada di kitab Manazil Asairin gitu ya. Ini manzilah, kedudukan ya, atau station dari para musafir, para pejalan, Ibnu Sabil gitu. Jadi istilah Ibnu Sabil itu ada di bab zakat, tapi secara hakiki Ibnu Sabil itu orang yang sedang berhajat menuju Allah dalam perjalanan, itu Ibnu Sabil tuh. Disebut anak jalanan lah kalau dalam bahasa Arabnya, Ibnu Sabil, anak jalanan. Jadi kalau kita ngelihatnya, oh itu anak jalanan lagi ngamen di jalan, ya kita bantu gitu. Tapi sebenarnya itu adalah para pejalan gitu, orang-orang yang sedang menempuh perjalanan, Ibnu Sabil itu ya. Mereka tidak pernah berhenti, ya dunia itu kalaupun berhenti hanya transit di dalam stasiun-stasiun tadi. Makanya hendaklah kalian memperlakukan dunia ini seperti seorang musafir. Ya, dia sedang melintasi alam dunia ini menuju akhirat, ya, dengan mengumpulkan perbekalan, ingin bertemu dengan Robnya. Kalau dia berhenti di satu titik, kemudian teralihkan, dia bangun kehidupan di sana, dia lupa tujuan gitu. Jadi sebenarnya ya bekal secukupnya, kemapanan hidup secukupnya, ya bahkan sampai sederhananya ya. Kalau beli barang itu yang sesuai kebutuhan, ya. Kalau beli barang terlalu bagus, timbul rasa cinta kepada barang ya. Beli helm ya utamanya adalah untuk keamanan kan. Tapi cari-cari helm yang wah ini helm racing yang mahal ya, buatan luar gitu kan. Beli helm gitu kan. Kan susah sendiri. Ketika parkir helmnya dibawa-bawa kemana-mana, takut nitipin juga, takut hilang. Narok juga takut lecet ya.
Jadi setiap kali kita menghiasi diri dengan benda-benda duniawi yang terlalu kita cintai, itu akan jadi penghambat sebenarnya. Kita punya rumah, rumahnya didandanin gitu ya, sampai panggil desainer interior, ingin rumahnya itu sangat nyaman gitu. Akhirnya nggak beramal keluar, ya. Pengen ke rumah terus. Di luar mikirnya pengen pulang gitu ya. Tapi rumah ya standar ya, bagus, apik, cukup untuk istirahat, pantas untuk terima tamu, tapi tidak berlebih-lebihan. Nah itu nggak mudah kan? Nah jadi di kitab itu ya, Manazil Asairin, dikatakan bahwa istiqomah adalah ruh atau semangat ya, yang melaluinya semua keadaan atau ahwal menjadi hidup. Dan melaluinya perbuatan orang-orang yang biasa meningkat dan berkembang. Ia adalah zona pertemuan antara jurang keterpecahan dan puncak penyatuan. Nah jadi saya coba lihat kan skemanya ya, biar mudah memahami. Jadi kira-kira begini nih, sahabat-sahabat. Ya, jadi kira-kira seperti ini. Kalau alam ini itu kan, nah gini ya. Jadi kalau tadi kita ketahui bahwa istiqomah itu adalah hatinya tetap lurus di atas din Allah, terlepas dia kemudian sedang menghadap ke bawah atau ke atas gitu ya. Nah ini Allah itu maha membolak-balik hati. Jadi ini hati ini akan terus berputar tuh, naik turun gitu ya. Kadang-kadang dia menghadap ke langit, kadang-kadang dia menghadap ke dunia. Itu ada maksudnya gitu. Coba kalau hatinya menghadap ke langit terus, kita malas ngerjain dunia. Ya. Perintah-perintah Allah untuk amar ma'ruf nahi mungkar, untuk membangun bumi, memakmurkannya, menyantuni orang lain, ya, melakukan banyak kebaikan, beramal sesama, malas. Untuk nikah, punya keturunan yang baik-baik, menjadi pembela agama, malas. Karena fokusnya ke atas terus, ke hikmah, ke ingin buru-buru ke akhirat, dunia jadi malas kita kerjakannya. Ya. Tapi kalau seandainya hatinya ke bawah terus, wah itu ambisinya terus meningkat ya, mengejar-ngejar semuanya dibangun ya dengan canggih, dengan hebat, sampai lupa tujuan gitu. Jadi sederhananya kalau dalam istilah ya, kalau di Al-Hikam itu dalam istilah tarikan ke atas ke bawah, kalau ke atas itu disebutnya dengan himah gitu ya. Kalau ke bawah itu disebutnya dengan syahwah gitu ya. Jadi kalau ke bawah itu mengikuti kecenderungan hawa nafsu, ya, syahwat. Kalau ke atas himah gitu. Nah Allah itu membulak-balik gitu di tengah-tengah antara itu. Dalam proporsi yang imbang sehingga urusan dunia dan akhiratnya sama-sama untuk Allah gitu. Nah, jadi yang disebut dengan kalimat di tadi Manazil Asairin itu, ketika kita di dunia, kita melihat kejadian itu bermacam-macam ya peristiwa tadi kan. Ini ada A gitu. Ini ada A, ini ada B, ini ada C gitu kan ya. Jadi ini ada A, ada B, ada C ya. Kayak punya problem tuh banyak gitu, misalkan seseorang tuh punya problem banyak, ini problem A, ini problem B, problem C, mungkin lebih banyak lagi kali ya, problem D, E dan seterusnya gitu. Nah jadi ketika kita melihat bahwa oh dunia ini kok banyak sekali ya urusan-urusan yang nggak selesai-selesai, urusan anak nggak selesai, urusan pekerjaan nggak selesai, urusan dengan pasangan nggak selesai, ya. Urusan masa depan belum selesai, semua belum terjamin ya. Banyaklah urusan itu. Ya. Nah, kita melihatnya sebagai kepingan yang terpisah. Gitu. Padahal sebenarnya kalau Allah memberikan hikmah, ya, ini hakikat yang Allah berikan. Ya, kalau Allah turunkan ini, ya, kita diberi pengetahuan.
ternyata ini tuh nanti akan tersusun. Oh, ini tuh ternyata ada konfigurasinya gitu. Ini semua satu paket nih Allah turunkannya. Jadi Allah sebenarnya menghendaki kita ikro gitu ya. Makanya kan memang ikro ya. Baca, baca gitu kan ya. Dengan kita membaca, maka kita bisa tahu sebenarnya di balik semua gelar ini apa sih yang Allah kehendaki gitu. Ada kehendak apa di balik Allah memberikan macam-macam tadi peristiwa gitu kan. Jadi gitu, kira-kira mudahnya tadi. Kalau semakin kita naik ke atas, ya, maka semuanya itu makin menjadi satu gitu. Semakin kita ke bawah, semuanya jadi bercabang gitu. Makanya manusia kalau tidak naik mi'raj ke langit, semakin mengenal Allah, semakin ma'rifat, dia akan tadi dengan keterpisahan, dia melihat segala sesuatu itu berserak gitu. Pusing, padahal hidup tuh nggak rumit sebenarnya. Cuman mengerjakan satu hal hari ini, ya selesai semua urusan yang banyak tadi. Tapi yang harus dikerjakan adalah hal yang Allah kehendaki. Gitu. Nah, untuk mengerjakan yang Allah kehendaki, itu harus ke atas gitu. Tadi, harus hatinya itu Allah balikan ke atas. Diisi dengan pengetahuan, dengan pemahaman, ketersambungan dengan Allah karena tauhid. Ketika dia dibalikkan lagi ke bawah, dia tata, dia ngerti menatanya. Oh, ternyata gini toh natanya gitu. Jadi apa namanya? Misalkan contoh begini. Ketika hari ini nih kita lagi kalut ya karena banyak problem nih. Problem A, B, C, D semuanya kita proses dalam hari yang sama ya. Mungkin hari itu kita memang sedang Allah kondisikan si hatinya itu dikebawahkan gitu. Karena kalau dikebawahkan supaya ikro dulu gitu ya, dibaca dulu semua yang ada. Nah ketika mau tidur tuh pusing. Ini urusannya banyak sekali ya, kita sampai nggak ngerti apa yang harus dilakukan nih. Kehidupan ini kok jadi aut-autan gini gitu kan ya. Karena semuanya kelihatan gitu. Nah, tapi ketika malamnya orang itu, katakanlah ketika hendak tidur, dia sholat, dia serahkan ke Allah, ya. Ya Allah beri hamba petunjuk ya, untuk bisa melangkah dengan lurus ya, sesuai yang kau kehendaki di atas dinmu, ya menyikapi semua problem yang Allah hadirkan, sebaik-baiknya, sesuai yang Allah ridhoi gitu ya. Dia kembalikan ke Allah. Tiba-tiba waktu pagi dia bangun, setelah sholat subuh ya, tiba-tiba dia jadi paham gitu. Oh kenapa nggak gini aja? Ya. Oh ternyata yang tadi malam kemarin saya pikirkan itu nggak serumit itu juga ya. Nah itu bukan karena dia pandai gitu. Karena ketika malam hari, ketika dia berharap kepada Allah, hatinya Allah balik ke atas, Allah isi dengan pengetahuan, kemudian dibalikin ke bawah, sehingga mampu menata. Gitu. Nah, jadi itu yang kita harus pahami, bahwa sebenarnya ada maksud tadi. Kenapa dinaikin ke atas, kenapa ke bawah, gitu kan. Tentu kalau hatinya ke atas terus lebih enak perasaan batinnya, karena nggak khawatir, tenang, ya. Tapi di sisi lain jadi nggak pengen ngapa-ngapain, malas dengan dunia. Gitu. Makanya Allah bolak-balik ketika dimasukkan ke bawah hatinya penghadapannya, jadi hiruk-pikuk, jadi banyak melihat problem gitu kan ya. Nah tapi tadi karena Allah yang maha membolak-baliknya, kalau kita mengerti itu tujuan Allah agar kita dengan yang banyak itu bisa mengumpulkan yang terserak gitu. Karena perintah Allah ya itu ya. Ada urusan Allah yang disediakan buat setiap orang, yang dia harus menghimpun semua yang terserak menjadi satu kesatuan gitu. Gitu. Makanya tadi dikatakan kalimatnya itu adalah ya zona barzah. Ya. Jadi pertemuan ya, pertemuan barzahun ya. Baina wihadi tafaruk gitu. Warobai ya. Warawabil jam'i gitu. Jadi tafaruk itu terpisah, terpecah-pecah. Kemudian tadi jam'i pengumpulan, jamaah gitu ya. Jadi semakin kita diberikan cahaya untuk melihat, semakin yang terserak itu menjadi satu gitu. Nah,
Nah, istiqomah itu harus dimiliki baik ketika sedang eh, Allah hadapkan ke bawah, melihat kompleksitas, bingung kitanya, tapi tetap mohon kepada Allah diberi kemampuan tetap berlaku lurus dalam kebingungan itu gitu. Hingga Allah membalikkan ke atas, diberi isi pengetahuan, gitu kan ya. Nah, ketika ke bawah bisa menata, jangan berlaku sombong. Karena bukan kamu yang pandai menata itu, bukan kamu yang pandai ya. Tapi Allah memang isi untuk kamu menata gitu. Gitu. Nah, seperti itu mungkin sahabat-sahabat. Jadi ini terkait dengan istiqomah. Sementara itu yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama tentu mengatasinya dengan ilmu ya. Kalau tanpa ilmu kita jadi bingung kan. Jangan-jangan malah salah kesimpulan gitu kan. Jadi yang nomor satu dulu adalah ilmu ya sebenarnya. Jadi semua kita akan bingung. Kenapa tadi hatinya goncang ya ketika sedang diuji dengan kesempitan gitu kan. Terus perasaan saya sudah rajin ibadahnya, saya sudah melakukan semua yang Allah perintahkan lah ya. Ya kita merasa begitu gitu. Tapi kok kenapa Allah uji dengan kesulitan lagi, dengan kesempitan lagi gitu kan ya. Sebenarnya keadaan itu akan terus dibolak-balik gitu ya. Karena orang beriman, bertakwa, kemudian hidupnya nyaman, terus gak seperti itu. Gak seperti itu gitu. Orang-orang mukmin saja ya yang berperang bersama Rasulullah pun bahkan sampai hatinya pernah sempat mau goncang kan. Bahkan Rasul yang berperang dengan para sahabat ketika itu mungkin karena tidak kunjung datang pertolongan Allah ya hingga mereka kemudian bertanya atau berdoa lah gitu. Kapan kiranya pertolongan Allah itu datang gitu. Itu ada di Al-Qur'an kan. Kemudian Allah menjawab, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat gitu. Jadi bahkan para nabi pun dengan para sahabat itu diuji sampai hatinya tuh nyaris goncang gitu. Nyaris goncang sampai ya Allah ini kapan pertolongannya datang kok udah sampai genting sekali gitu ya. Gitu. Jadi kadang-kadang Allah itu ngujinya sampai di ujung gitu. Jadi sebenarnya kalau yang jadi problem adalah ketika keadaannya dirubah, hatinya berubah. Padahal seharusnya keadaan lahiriah kita itu bisa berubah-ubah. Tapi hati itu manteng ke Allah gitu. Coba nanti kan kita akan diuji dengan kehilangan harta, jiwa, buah-buahan. Ya hari ini kita bisa berjalan didampingi oleh orang yang menjadi partner hidup, ya misalkan contoh ya. Besok orang yang di samping kita Allah wafatkan, gitu. Masih bisa jalan nggak, gitu. Hari ini kita berjalan dengan semua kecukupan. Besok Allah uji dengan kekurangan harta, kekurangan buah-buahan. Masih bisa jalan nggak, gitu. Ya Allah cuman pengen lihat kita bisa berjalan dalam setiap keadaan nggak, gitu. Nah kembali lagi kalau ditanya kiatnya seperti apa, pasti nggak bisa kalau ngandalin diri sendiri. Jadi harus mengandalkan Allah. Jadi yang pertama harus kita minta adalah bukan luarnya dirubah gitu. Jadi misalkan tadi ya pertanyaannya adalah gimana caranya agar ketika dalam kondisi sulit ini bisa istiqomah kan? Ya, coba dievaluasi. Jangan-jangan doanya adalah ya Allah, beri hamba kecukupan, karena kalau nggak dikasih kecukupan, hatiku nih goncang terus, gitu kan. Bukan itu doanya. Ya Allah, berikan hamba tadi kemantapan hati, istiqomah, ya, kemampuan untuk tetap tegak, berlaku lurus dalam keadaan sempit ini. Gitu kan. Berikan hamba ketenangan untuk bisa menghadapi situasi yang sulit ini, agar bisa tetap beribadah, merasakan nikmatnya ibadah, ya manisnya iman meskipun dalam kondisi lahiriah yang terjepit. Itu dulu yang diminta gitu. Jadi luarnya nggak dirubah, dalamnya yang diminta berubah. Nah Allah udah punya janji sebenarnya di Al-Quran. Ya, Allah tidak merubah keadaan satu kaum kecuali mereka merubah apa-apa yang ada di dalam dirinya kan. Ini sebenarnya kalau kita mintanya tepat, yaitu beri hamba tadi kemampuan untuk bisa
tetap berlaku lurus di hadapanmu dalam kondisi apapun, Allah rubah hatinya, dunianya otomatis berubah gitu. Jadi sebenarnya cuma tata urutannya aja. Yang satu seakan-akan minta ke Allah rubah keadaan yang di luar gitu. Karena yang keadaan yang Allah kasih sekarang ini nggak enak gitu. Apa manfaatnya Allah kasih susah ini, saya jadi nggak bisa ibadah gitu. Beda dengan yang tadi, ya Allah beri hamba hati yang bisa tadi berzikir, bertasbih ya, bersujud kepadamu dalam semua kondisi. Nah, ketika Allah kasih, otomatis janji Allah tadi, kalau hatinya berubah, dunianya berubah gitu. Gitu kira-kira, Andra. Jadi memang tipis ininya. Ya kan tadi mohonlah ya kan, serulah Allah dengan menggunakan asma-asmanya gitu. Jadi sebenarnya gini, memang Allah meminta kita untuk menyeru Allah itu dengan menggunakan asma-asmanya gitu. Ya kan? Padahal asma Allah tuh banyak. Terus akhirnya kita bingung, ini pakai asma yang mana nih berdoanya gitu ya. Nah, sementara kan kita menyebutnya kum aja, ya, menyebut Allah atau Ar-Rahman kan gitu ya di Al-Quran. Tadi kan engkau menyebut Allah ataupun Ar-Rahman, sesungguhnya Allah memiliki asma-asma yang indah gitu kan. Ya bisa pakai asma Allah Ar-Rahman gitu kan. Tapi yang jadi persoalan, kita jadi nggak ngerti yang menghadapi, yang kita hadapi itu asma Allah yang mana. Makanya tadi setiap gelar ujian yang datang dalam kehidupan, itu sebenarnya Allah hadir, wajah Allah hadir dalam bentuk tirai tabir kejadian, supaya manusia lebih mengenal dia. Gitu. Misalkan terkait waris, misalnya ya contoh. Waris itu kan asma Allah Al-Waris. Datangnya gimana? Datangnya dalam bentuk orang tuanya meninggal, ya, meninggalkan harta, yang kemudian harta itu harus dibagi sesuai hukumnya Allah. Ya, di antara saudara-saudara yang ada kan. Nah, di sana kemudian ribut rame kan terkait harta itu. Yang satu bilang, wah nggak adil deh pakai hukum Al-Quran, jadi yang laki-laki dapatnya lebih gede dong. Yang sekarang mah adilnya bagi rata aja katanya. Padahal tuh Allah lagi datang dengan menggunakan asma al-waris. Ya, kalau warisannya dibagi dengan cara yang salah, kemudian tidak memperoleh pengenalan terhadap asma itu, warisannya paling 2-3 bulan habis. Udah gitu gimana rizkinya ke depan? Kan Allah yang menjamin, ya, bukan warisan. Gitu. Warisan itu belum tentu kita terima, ya. Bisa macam-macam kejadiannya, bisa warisannya ternyata orang tuanya ninggalkan hutang, habis warisannya. Bisa. Atau warisannya ditipu orang, bisa, gitu kan, macam-macam. Gitu. Tapi yang jadi persoalan adalah ketika yang hadir adalah persoalan warisan, manusia langsung mikirnya harta. Padahal itu al-waris. Ya. Itu kemanapun kau menghadap, itulah wajah Allah. Allah sedang datang, ingin memperkenalkan dirinya melalui urusan waris. Dan waris itu adalah asma Allah. Gitu. Nah, itu contoh. Jadi betul tadi yang Mbak Lin sampaikan, redaksi doa. Jadi ketika misalkan warisan datang, gitu, doanya gimana? Oh, mudah-mudahan cepat laku ya Allah itu rumahnya, karena kalau itu laku rumah warisannya uangnya lumayan nih buat untuk menambal-nambal kebutuhan hidup gitu kan ya. Dia lebih mengandalkan harta warisnya ketimbang Allah. Bayangin ya betapa salahnya redaksi doanya gitu. Coba Allah mewarisi apa sih? Allah mewarisi bumi. Allah mewarisi ilmu. Para nabi itu tidak mewarisi harta, tapi mewarisi ilmu. Ya, kalau orang-orang yang diberi hikmah, diberi pengenalan terhadap Allah, diwariskan ilmu para nabi, hidupnya jadi ringan, jadi mudah untuk tawakal, untuk bertakwa. Dan kalau dia tawakal dan takwa, Allah jamin rezekinya semua. Baik yang langit maupun yang lahiriah gitu. Tapi kalau dia hanya mengandalkan warisannya cuma satu, ya warisan yang sifatnya harta, selesai urusannya gitu. Padahal bumi ini milik Allah, Allah wariskan kepada siapa yang dia kehendaki, ya kan?
Harta, bumi, semua itu ada malaikat penjaganya. Kalau Allah wariskan kepada seseorang, dibuka aksesnya gitu. Nah, jadi yang kita harus pahami melalui gelar, makanya kadang-kadang kalau dilihat dari kacamata penyatuan, pengenalan, itu agak lucu orang yang rebutan waris itu. Ya kan? Dia menganggap bahwa kalau warisnya sudah dibagi itu selesai hidupnya itu persoalannya gitu. Padahal boro-boro selesai, jangan-jangan dengan warisan itu makin celaka dia karena nggak punya ilmunya. Warisannya habis, kondisinya malah terjebak hutang karena waktu waris, ya namanya OKB kan. Orang kaya baru dapat warisan, nggak pandai ngelolanya, dipakainya juga banyak hal yang tidak sesuai, akhirnya terjebak lifestyle. Ketika habis makin terpuruk. Ya, mendingan sebelum terima waris, udah biasa dengan kondisi apa adanya. Ini udah pernah merasakan, nah, lifestyle-nya sudah tinggi, membangun pola yang salah, runtuh kembali, itu lebih tersiksa. Gitu kan. Tapi kalau misalkan tadi dapat hikmahnya, kenal Allahnya, membagi warisnya juga baik, ya waris ini cuman mungkin kalau dipakai untuk kebutuhan yang ada hanya 6 bulan. Karena hutang udah numpuk kan, wah terima waris alhamdulillah bisa sebagian buat bayar hutang, sebagian untuk membangun usaha, bisa untuk sedekah nolong keluarga kan. Jadi warisnya selesai 6 bulan ke sana, rezeki yang lain Allah kasih. Gitu. Kenapa? Karena dia ngerti al-waris itu Allah gitu kan. Itu contoh, jadi redaksi doa kita seringkali salah, betul. Jadi yang pertama tadi, kalau hari ini sulit, mohon ke Allah agar tadi diberikan istiqomah, dikuatkan hatinya dalam kondisi yang ada hari ini gitu. Nah kemudian tadi apa namanya, ya tentu kalau seandainya tadi kita bisa berlaku lurus kepada Allah dalam kondisi hari ini, itu kan masuknya takwa gitu. Jadi ada penyikapan hati, misalkan tadi ya, bahkan kita merasa kenapa ya kok saya sulit beribadah ketika lagi susah gitu. Padahal kalau Allah kasih harta, saya kan jadi enak ibadahnya. Kenapa sih Allah tuh nggak ngerti ya? Kasih aja saya harta, saya ibadahnya kan tenang. Saya akan mengabdi kepada Allah. Allah lebih tahu hati manusia. Allah lebih tahu. Jangan-jangan itu ilmu yang salah. Jadi Allah tuh justru ngasih sekarang itu kamu apa namanya, mau senang mau susah, itu yang minta ke Allah itu supaya hatinya bisa ibadah ke Allah. Kalau kamu bisa ibadah susah senang, ya Allah akan terus nanti kasih banyak rezeki yang tak terduga karena ketakwaan tadi. Tidak harus dibulak-balik terus dalam keadaan lahiriahnya ya. Ini kadang-kadang gini, ada orang yang secara lahiriahnya tidak butuh dibolak-balik, tapi cukup batinnya aja yang dibolak-balik gitu. Tapi ada yang batinnya itu nggak apa ya, diam, maka dunia luarnya yang Allah jungkir balikan supaya hati di dalamnya itu bisa bertasbih lah gitu ya. Karena kalau dia sudah membatu, diam, ya udah harus dihancurkan melalui gelar dunia yang turun naik. Itu digerus tuh hatinya biar lebih lembut. Tapi kalau kita sudah bisa kondisi susah senang zikir, tasbih, ya luarnya pun ujian tetap ada, tapi ya nggak berat lah gitu ya. Karena sedikit disentil aja kita juga sudah langsung tafakur, langsung istighfar gitu ya. Nah itu hati yang seperti itu yang paling utama. Ya gitu mungkin. Jadi sambil saya tutup ya, saya preview sedikit nih sahabat-sahabat. Insya Allah semua pertanyaan yang diajukan sudah tercatat ya. Jadi ini pertanyaannya sudah tercatat. Kalau yang hari ini tuh yang dijawab nomor 3 tuh, gimana caranya supaya bisa istiqomah dalam beribadah kan begitu ya. Jadi yang pertama tadi kita harus paham ilmunya dulu gitu. Istiqomah itu tidak bisa, bukan karena kekuatan kita. Istiqomah itu dari Allah gitu ya. Yang bisa kita lakukan tadi adalah jaga lisan. Jadi jaga lisan itu kalau ditimpa oleh kondisi yang nggak enak, jangan buru-buru disiarkan. Karena bisa jadi salah kesimpulan. Kalau kita salah kesimpulan, nanti malah susah hidupnya. Makanya kenapa kaidahnya, terhadap nikmat Rabbmu hendaklah engkau mensiarkan. Jadi yang disiarkan adalah nikmat. Ketika susah, jangan buru-buru disiarkan. Aku susah nih, apa salahku, apa iniku, dan lain sebagainya gitu. Jangan-jangan Allah marah, jangan-jangan ini. Enggak. Lebih banyak ikro, baca.
dan mohon ya Allah, apa maksudnya memberikan gelaran seperti ini kan. Nah jadi untuk istiqomah itu yang bisa kita lakukan, jaga lisannya, jangan cepat menyimpulkan, jangan cepat meluapkan emosi karena kondisi yang Allah berikan ya. Semua rasa guncang, gundah, itu serahkan lagi ke Allah ya. Semoga Allah jawab, gitu kan. Semoga Allah yang langsung menjawab ke hati kita semua. Nah, sehingga dari sana kemudian Allah kirimkan penguatan, hatinya tidak goncang ya. Ketika hatinya kemudian bisa menyikapi gelar yang ada hari ini dengan penuh sabar dan syukur, otomatis dunianya akan Allah tambah nikmatnya gitu. Jadi itu urutannya cara agar Allah merubah dunia kita gitu. Jadi Allah udah ngerti kapan harus merubahnya gitu. Yang persoalan itu kita minta terus-menerus agar dunia kita dirubah, tapi yang menjadi bagian kita itu kita belum tunaikan. Karena Allah hanya ingin, ya sudah kamu menyerah ya, kamu tidak bisa istiqomah, kamu selalu berat, ya minta dong ke Allah, jaga lisannya, minta ke Allah gitu ya. Nanti Allah yang bantu. Nah, jadi memang ilmu dulu. Nah, makanya tadi daftar pertanyaan saya catat, silakan terus masuk ya. Karena ini juga inspirasi untuk menyusun materi. Ya, bisa aja keluarnya, ternyata terkait materinya istiqomah hari ini, gitu kan ya. Mungkin nanti ke depan terkait azam, tekad, gitu kan ya. Ini tergantung pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Baik, sahabat-sahabat, kita sama-sama akhiri dan tutup ya kajian pagi ini. Semoga ada manfaat buat kita. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa melaksanakan apa-apa yang Allah pahamkan hari ini. Semoga dengan kita berupaya ya, meskipun dengan semua keterbatasan, melaksanakan apa yang kita pahami, kekurangannya Allah yang perkuat gitu. Semoga Allah rubah hati kita secara bertahap karena kita terus-menerus berjuang, dan itu dianggap sebagai sebuah ketaatan dan ketakwaan kepada Allah, agar kita tidak selalu bingung dalam kehidupan ini dan semakin mengenal Allah ya. Karena ini sebenarnya dunia hanya perbekalan untuk kehidupan selanjutnya yang lebih berat. Baik, kita sama-sama tutup dengan istighfar dan kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.